Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, inilah kami anak-anak yang Kau kasihi, datang tunduk sujud di hadapan-Mu, menyembah Engkau, di mana Engkau adalah Sang Pemelihara kehidupan kami. Segenap hati kami bukakan untuk menyambut firman Tuhan, di mana firman-Mu benar-benar memberikan kesejukan bagi hati kami. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang bekerja di hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar benar-benar memulihkan kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan Bapak Ibu, silakan saudara untuk merenungkan di hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik bagi pemandangan raja, izinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun memerintahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan,
dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Hari sukacita bagi umat Tuhan. Itulah seruan topik minggu kita hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita ini atau adakah kita pernah mengalami dalam satu hari tidak pernah melupakan dalam seumur hidupnya apa yang telah terjadi? Contohnya, tidak pernah melupakan sewaktu dia diterima bekerja. Sudah beberapa kali ditolak lamarannya, tetapi pada tanggal itu dia diterima, sehingga hari dan tanggal dan tahun itu tidak pernah dia lupakan. Atau pernahkah kita juga Bapak Ibu mengalami ketika kita berobat ke sana ke sini dan sudah menjalani berbagai pengobatan dan terakhir kita berobat, di dalam pemeriksaan itu kata dokter, ibu, penyakit ibu tidak ada. Atau sesuai dengan pemeriksaan ibu hasilnya baik. Ketika mendengar hal itu, rasanya hari dan tanggal dan tahun itu mungkin sulit untuk kita lupakan. Dan juga sebaliknya, kita tidak pernah melupakan ketika sudah bertahun-tahun namun belum dianugerahi Tuhan anak ke dalam tengah-tengah keluarganya. Nah, di saat Tuhan menjawab doanya, lalu peristiwa itu tidak pernah dia lupakan. Apakah pernah hal itu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Dan bagaimana rasanya sukacita kita ketika Allah menjawab segala pergumulan kehidupan kita? Dapatkah kita bandingkan dengan segala sukacita yang ada dalam dunia ini dengan sukacita yang diberikan Allah dalam hidup kita? Atau juga sebaliknya, pernahkah kita melupakan pada tanggal dan bulan dan tahun di mana istri atau suami kita meninggal dunia? Pernahkah kita melupakan hari itu? Atau pernahkah kita melupakan ketika kehidupan kita mengalami bangkrut, kegagalan pada saat kita menjalani kehidupan? Pernahkah kita melupakan masa-masa susah kita? Ini patut untuk kita renungkan Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan ini tidak selalu bersuka cita dan tidak selalu juga berduka cita. Namun dalam segala dinamika kehidupan itu, mari kita selalu mengingat bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Dan di saat kita juga mengalami tekanan pergumulan kehidupan yang bertubi-tubi serasa tidak sanggup untuk dijalani, jangan pernah juga berputus asa. Sekalipun banyak pertanyaan dalam hati kita, berapa lama lagi Tuhan aku keluar dari persoalan kehidupan ini? Berapa lama lagi Tuhan supaya hidup keluargaku, ekonomiku bangkit? Berapa lama lagi Tuhan aku menantikan pertobatan suamiku ini? Atau berapa lama lagi Tuhan aku menanti-nantikan supaya anakku ini menjadi orang baik? Banyak impian kita Bapak Ibu. Tentu impian itu adalah impian hal-hal yang indah. Namun untuk menantikan impian atau jawaban doa-doa kita itu bukanlah instan. Karena tidak sedikit orang di dunia ini menantikan jawaban doa-doanya karena terlalu lama menurut dia. Maka tidak sedikit orang juga berputus asa. Namun melalui nas ini, kita diperlihatkan seberapa berat pun tantangan kehidupanmu, persoalan kehidupanmu di pundakmu,
Namun seiring dengan waktu, Tuhan itu tidak pernah tertutup mata melihat keadaan kita. Tangisanmu akan dimampukan Allah untuk hidup dalam bersuka cita. Inilah yang kita lihat di dalam nas kita ini, di mana Haman berencana ingin membunuh orang Yahudi. Awalnya adalah Mordechai, pamannya Ester, tidak mau tunduk kepada Haman, tidak mau menyembah kepada Haman, karena Haman adalah seorang pejabat tinggi pada waktu itu di dalam kerajaan Ahasweros di Persia. Karena menurut pemahaman si Mordechai, hanya Allah yang layak disembah. Tetapi karena pejabat tinggi ini, ya, si Haman ini harus disembah, harus tunduk. Karena Mordechai tidak mau melakukan itu, maka timbullah suatu strategi, didorong kebencian, meminta resmi dari raja untuk membunuh orang Yahudi. Karena Mordechai telah melanggar sebuah peraturan, tidak tunduk kepada pemimpin atau petinggi negara, yaitu Haman. Tanpa sepengetahuan oleh raja apa sebenarnya perkara itu, tapi raja langsung menandatangani, sehingga surat penandatanganan ini diedarkan ke setiap provinsi, ditentukan tanggal, tahun, bulan, akan membunuh, memusnahkan orang-orang Yahudi. Tetapi jikalau orang-orang picik berencana, maka segala apa yang dia lakukan tidak akan pernah berhasil. Ketika hal ini tersampaikan ke telinga Mordechai, maka dia menjumpai Ester, sang ratu, Raja Ahasweros, Raja Persia. Ketika hal ini disampaikan kepada ratu, dia meratapi nasib bangsanya. Namun Mordechai mengatakan, kalau bangsamu dibunuh, kamu juga akan ikut dibunuh, karena kamu adalah orang Yahudi. Sebab latar belakangnya Ratu Ester dirahasiakan, disembunyikan, tidak diketahui oleh Raja Ahasweros pada waktu itu bahwa dia adalah orang Yahudi. Di dalam keberanian, Ratu Ester datang menghadap raja. Konsekuensi amang inang, ketika seseorang menghadap raja tanpa dipanggil, konsekuensinya akan binasa, akan dibunuh. Karena tidak gampang untuk bertemu dengan raja. Sama hanya dengan pemimpin-pemimpin negara kita ini, tidak gampang untuk bertemu dengan pemimpin negara kita. Harus ada dulu komunikasi. Itu pun belum tentu bisa bertemu. Namun Ester mengambil sebuah risiko. Tetapi saudaraku, sebelum dia bertemu dengan raja, dia melakukan suatu sikap yang sangat Tuhan suka. 3 hari 3 malam dia berpuasa. Bahkan dia sampaikan kepada bangsa itu untuk 3 hari 3 malam harus berpuasa. Meminta kekuatan, meminta hikmat, apa yang hendak mau dilakukan oleh Ester, supaya Ester adalah satu-satunya memberikan keselamatan bagi bangsanya. Setelah lewat 3 hari, dia bertemu dengan raja. Dia pakai baju kebesaran seorang ratu. Dia persiapkan diri, apapun aku telah siap mati. Untuk apa saya hidup kalau bangsaku semuanya mati? Lebih baik saya mati di dalam punya martabat. Namun Bapak Ibu, apa yang dihadapi, apa yang diterima, apa yang diperlakukan raja kepada Ratu Ester. Ketika dia meminta suatu permintaan,
Maka raja berjanji akan mewujudkan bahkan setengah dari harta kekayaanku akan kuberikan itu, kata raja. Dia bukan meminta harta, tapi dia minta perlindungan, minta pembelaan, minta keadilan supaya bangsanya itu diselamatkan. Bahwa rencana Haman dia beritahukan, sehingga raja mengambil sebuah sikap sesuai dengan permintaan Ratu Ester. Maka rencana Haman digagalkan oleh raja. Sehingga bukan hanya itu saja, anak-anaknya dan dia juga mati digantung. Semua para pengikut-pengikutnya mati dibunuh oleh tangan orang Yahudi. Namun ketika hal itu terjadi, kesempatan itu bukan mereka pakai untuk mengambil keuntungan. Tadi dikatakan dalam nas kita ini, seluruh barang rampasan mereka tidak ambil. Kalau dunia ini, jikalau musuh kalah maka kekayaannya, hartanya akan diambil. Tetapi bangsa Israel tidak melakukan sedemikian, karena yang tujuan mereka bukan membalas dendam, melainkan adalah untuk membela, untuk keadilan, untuk melepaskan mereka dari hukuman mati tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, tidak sedikit orang di dunia ini, kalau hatinya disakiti, ada sikap untuk membalas dendam. Ada seorang mahasiswa, di grup mereka dia dibully, dia dipermalukan. Tetapi seorang pemuda ini sedang berbincang-bincang dengan seorang pendeta. Lalu pemuda ini berkata, Pak Pendeta, aku sebagai manusia ada rasa sakit hati jikalau diperlakukan tidak baik, jikalau nyawaku terancam, jika hidupku terasa tidak aman. Maka aku merespon WA tersebut. Dia buat semua isi hatinya, dia buat semua rasa kemarahannya, dia buat semua apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Kepanasan hatinya dia tuliskan semua di situ. Setelah selesai, dia berpikir, apakah ini pantas untuk ku kirim? Dia renungkan, akhirnya dia hapus. Dia tidak jadi mengirim WA tersebut untuk meresponi perlakuan temannya. Tetapi dia berkata, Pak Pendeta, ketika aku menghapus WA-ku itu, aku mengalami kelegaan, aku mengalami damai. Itu dikatakan. Walaupun tadi ketika dia menuliskan itu, dia meluap-luap kemarahannya, tapi setelah dia selesai menuliskan itu, terlampiaskan rasa dendamnya, tapi dia tidak kirim WA tersebut. Karena dia menyadari tidak ada gunanya balas dendam. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu, peristiwa yang ada di Susan, perlakuan bangsa Yahudi atau Israel terhadap para grondolan atau para pengikutnya si Haman, tidak memperlakukan dengan balas dendam, tidak mengambil keuntungan di dalam kesempitan. Inilah pembelajaran yang berharga bagi kita, salah satunya, supaya hidup bersuka cita, amang inang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nas ini ada beberapa hal yang perlu kita ambil hikmat dalam kehidupan iman kita.
Kita contoh keteladanan imannya si Ester. Dalam menghadapi persoalan, dia tidak mengandalkan kuasanya sebagai ratu, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia berdoa puasa 3 hari 3 malam. Dan bangsa itu juga berpuasa 3 hari 3 malam. Di dalam 3 hari 3 malam ini ada perenungan. Meminta hikmah kepada Tuhan, menyusun strategi, mengkontrol emosi, mengkontrol pikiran, agar tindakan tidak salah yang mau dilakukan. Di saat kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan dan tidak mengandalkan si akunya kita ini, maka di sana ada mukjizat Allah terjadi. Allah bekerja di luar batas kemampuan kita, Bapak Ibu. Seperti apa yang dialami oleh Ester. Seharusnya dia akan mati karena dia bertemu dengan raja tanpa ada pemberitahuan. Tapi apa yang terjadi? Dia selamat. Karena Allah lah yang berserta dia menghadap raja. Bahkan raja membela dia, bahkan raja juga mengabulkan permintaannya. Ini pembelajaran yang berharga bagi kita, Amang Inang. Dalam menjalani kehidupan ini, jangan andalkan kekuatanmu. Dalam menyelesaikan masalah hidupmu, jangan andalkan apa yang kau miliki. Dalam menjalani kehidupan ini, jangan andalkan segala apa yang ada dalam dirimu. Tapi andalkanlah Tuhan. Tuhan akan merubah semuanya. Dari ratapan menjadi sukacita. Kalau kita sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kalau kita gagal, bangkrut, Tuhan akan pulihkan. Tidak sulit, Amang Inang, jikalau Allah bekerja, tidak sulit untuk memulihkan kita. Kalaupun kita sudah jatuh ke titik nol. Bukankah firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu dan percayalah kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Allah akan bekerja. Maka Allah akan bertindak. Sekarang persoalannya, Amang Inang, maukah kita seperti Ester? Menyerahkan seluruh pergumulannya, menyerahkan bangsanya ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena di luar dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita minta, sebab Allah tahu apa keperluan kita. Sebab Allah tahu apa yang saat ini kita butuhkan. Jangan pernah ragu, Amang Inang. Bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang terlalu besar. Bersama dengan Tuhan segala perkara dapat kita tanggung. Karena Dia memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nas ini kita diingatkan juga. Setelah mereka mengalami keselamatan kemerdekaan, apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan jamuan besar. Mereka melakukan pesta besar. Di dalam pesta besar ini mereka menunjukkan rasa sukacita mereka sebagai luapan hati mereka, ucapan syukurnya kepada Tuhan, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Dan di dalam pesta itu mereka melakukan antar mengantar makanan. Apa yang Tuhan mau katakan di sini, Amang Inang? Ingat perkataan Tuhan kepada Abraham. Abraham, kuberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Agar melalui engkau seluruh bangsa di dunia ini diberkati oleh Tuhan. Saya mau tanya kita dulu, Amang Inang. Sudahkah kita diberkati Tuhan? Sudah. Amin.
Banyak sekali Tuhan memberkati kita Amang Inang. Baik sekali Tuhan itu Amang Inang. Baik sekali. Adakah Tuhan pernah meninggalkan engkau ketika sendirian? Kalau orang meninggalkan kita Amang Inang, kalau kita sakit Amang Inang, hanya sekali dua kali itu datang, sabar ya Eda, sabar ya Ito, sabar ya Dek, sabar ya Bang ya. Hanya sebatas itu, selebihnya padahal kesusahan kita nggak sehari dua hari kita jalani, bahkan bertahun-tahun. Dunia akan meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu adalah sahabat yang sejati. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Bukankah kita telah merasakannya Amang Inang? Siapalah kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan? Siapa? Kalau kita bilang aku paling hebat, masih banyak lebih hebat di luar kita ini Amang Inang. Tapi sadarilah, hidup kita ini adalah semata-mata oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Hidup kita ini adalah oleh karena Allah itu membuat kita sangat berharga di biji matanya. Sangat berharga. Untuk inilah Tuhan mau ajak kita Amang Inang. Sukacita kita mengingat segala berkat-berkat Tuhan, mengingat segala bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan telah menyembuhkan penyakit kita, bagaimana Tuhan telah membuat anak kita menjadi orang-orang yang membuat kita bangga. Itu semua bukan karena hebat kita. Bukankah itu berkat? Dan bukan hanya itu, berkat yang luar biasa adalah dosamu diampuni oleh Tuhan. Dosa kita Amang Inang diampuni oleh Tuhan. Kalau dunia ini Amang Inang, jangan harap saudaramu bisa menerima kelemahanmu. Jangan harap dosamu bisa Dia ampuni. Jangan harap. Dunia ini real di mata kita Amang Inang. Mereka akan menerima kita di saat kita punya kelebihan. Tapi di saat kita menghadapi kekurangan atau menerima kekurangan, kita tidaklah gampang untuk diterima oleh orang. Menerima kesalahan kita tidak gampang untuk diterima, untuk dimaafkan. Tapi Tuhan, di saat kita meminta, Tuhan kasihani aku, ampuni aku, kita punya iman maka dosamu akan diampuni. Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak pernah mengingat dosa-dosa pelanggaran kita. Karena kita berharga di biji mata Tuhan. Bukankah ini juga adalah sebuah sukacita yang meluap-meluap di dalam hati kita Amang Inang? Jadi untuk itulah Bapak Ibu, mari kita teladani sikapnya bangsa Israel ini menyambut sukacita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita pun demikianlah, bagilah sukacita itu. Kalau dikatakan sini antar mengantar, sikap tadi semalam saya membaca Amang Inang bahwa ini dikatakan perhatikan orang-orang kecil, perhatikan orang-orang miskin. Berikan berkat yang kau terima itu mengalir kepada orang di sekitarmu. Karena Tuhan telah memberkati kita Amang Inang. Berkat itu tidak berhenti di tangan kita Amang Inang. Tidak berhenti di tangan kita. Tapi berkat itu harus kita salurkan. Kita berikan. Firman Allah telah berkata, jauh lebih berbahagia orang yang memberi dibandingkan orang yang menerima. Berbahagianya orang yang memberi. Berbahagianya orang memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Sebab dia mengumpulkan hartanya di dalam kerajaan sorga. Istilah sekarang berinvestasi dalam kerajaan sorga. Jangan hanya berinvestasi harta duniawi. Sebab harta dunia ini kau kumpulkan pun itu akan lenyap. Dan tidak kita bawa. Tapi berinvestasilah dalam kerajaan sorga oleh karena buah dari iman pengenalan kita kepada Tuhan. Sebab kita telah diberkati oleh Allah, sukacitamu itu bagikanlah kepada semua orang. Itulah tandanya kita bersukacita.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan seruan topik minggu kita pada hari ini, hari sukacita bagi umat Tuhan. Supaya kita bersukacita amang inang, ingatlah segala apa yang kau nikmati itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Segala apa yang saat ini membuat engkau bahagia dan segala sesuatu yang membuat engkau mampu berpengharapan, itu juga adalah Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Di saat engkau juga menghitung-hitung segala berkat Tuhan, baik materi dan lain sebagainya, atau kesehatan tubuh kita, itu juga karena Allah bekerja dalam kehidupan kita. Maka jangan ada satu pun berkata, aku hidup oleh karena kemampuan saya, aku hidup oleh karena kerja keras saya, aku hidup karena perjuangan keras saya. Tidak. Kalau bukan karena Tuhan yang membackup kita, semuanya tidak akan pernah terkabul amang inang. Tapi karena Tuhan ada selalu di belakang kita, yang selalu peduli dalam kehidupan kita, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, maka dari itu milikilah pengharapan, ingatlah segala kebaikan Tuhan, dan jangan pernah ragu menjalani kehidupan, karena Allah berperang dalam segala perkara kehidupanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menguatkan kami. Tidak ada perkara yang terlalu besar kami hadapi jikalau kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau telah berjanji, Tuhan akan bertindak di saat kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan tidak pernah tertutup. Sekalipun Allah mengizinkan semuanya terjadi, namun kami imani suka dan duka cara Tuhan untuk menguatkan iman kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kami, agar kami tidak patah semangat, agar kami tidak putus pengharapan. Sekalipun dunia ini Tuhan banyak kekerasan, tetapi kami percaya, jikalau Allah bersama dengan kami, tidak ada perkara yang tidak dapat kami hadapi. Kami akan menjadi seorang pemenang, menjadi petangguh-petangguh hebat dalam menghadapi apapun. Karena Tuhan telah berjanji kepada kami, sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami pegang janji-Mu itu Tuhan. Tidak pernah kami lupakan janji-Mu itu, di mana Engkau sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Kau tahu apa dalam hati kami. Kau tahu apa pergumulan kami. Bahkan bertahun-tahun kami meminta kepada Tuhan apapun kerinduan yang terselubung di hati kami. Tuhan tahu semuanya. Tuhan juga tahu dosa-dosa yang kami perbuat yang terselubung Tuhan. Tuhan tahu. Kami mohon belas kasihan dari Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kasihani kami Tuhan. Ubahkan hidup kami, pulihkan hidup kami, menjadi anak terang Kristus, supaya kami menjadi berkat Tuhan, agar melalui tindakan kami yang didorong oleh cinta kasih buah iman kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami percaya, semasa kami masih hidup, kami akan selalu melihat mujizat Tuhan. Karena di dalam orang percayalah Kau nyatakan segala karya-karya-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berjalan dalam hidup kami ini, di dalam sukacita, dalam berpengharapan, karena kami adalah anak yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita ke depan. Persembahan kedua dan persembahan dana untuk resort. Kita bernyanyi.